Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semua sudah siap ya. Ini sudah 31 yang hadir, kurang 9 ya. Kita awali dulu ya sambil menunggu teman-temannya join ya. Marilah perkuliahan pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan membaca basmalah, semoga perkuliahan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Ya, ya. Minggu yang lalu teman-teman free ya dalam artian melaksanakan KKL. Semoga ilmu yang kalian terima ketika melaksanakan KKL itu bermanfaat untuk diri sendiri khususnya dan untuk prodi PGMI pada umumnya. Ambil ilmu yang telah kalian terima selama melaksanakan kunjungan ya. Kemudian ambil yang positifnya, ambil yang baiknya, kemudian diterapkan di prodi kita masing-masing. Oke. Mohon maaf suara saya agak ini karena lagi sakit tenggorokan ya. Jadi misal kurang jelas harap dimaklumi. Oke. Pagi ini saya baru mengupload materi di V-Class ya. Nanti teman-teman bisa cek. Kemudian untuk presensinya saya lihat tadi hampir semuanya sudah absen ya. Mbak Naili sudah ada belum? Mbak Nur Naili. Sudah hadir belum? Belum ada. Lia Zahrotul? Oke. Kalau gitu saya absen dulu ya. Saya absen. Kalau tak lihat di sini rata-rata yang sudah masuk Putri ya. Oke ya. Oke, saya cek dulu. Abdul Aziz ada tidak? Belum ada. Oke. Kalau belum ada sementara saya ganti absennya ya. Zidnia Fahma. Hadirah. Oke. Ahmad Usman. Belum ada. Hadir. Oke. Kemudian Mohrifan Kurniawan. Sudah hadir belum? Belum ya. Nur Laili Salsabila. Hadirah, Bu. Hadirah. Oke. Widyawati. Hadirah, Bu. Hadirah. Novianti Rizal. Novi? Belum ada? Oke. Lia Zahrotul Hana? Belum. Dina Kori Aini? Ada. Elok Nuria? Hadirah, Bu. Oke. Rifda Naufalin? Rifda ada belum? Oke, belum ada. Murni? Murni? Mana Hadirah. Murni? Hadirah ya. Oke. Rizky Nuzulia? Hadirah, Bu. Oke. Wahdah Uliana? Hadirah, Bu. Oke. Heliatus Saadah? Hadirah, Bu. Inayah Wulandari? Hadirah, Bu. Oke. Nurul Huda? Nurul Huda? Sudah hadir belum? Kurniawan, Bu, hadir. Nurul Huda ada? Oke, nanti dulu wes. Siti Zuhaidah? Hadirah, Bu. Oke. Noviana Kurniasari? Noviana? Mbak Novi ada belum? Hadirah, Bu. Hadirah ya. Kemudian Hadirah. iya, Maya Sari Widianingsih. Maya? Maya, sudah hadir belum? Oke. Lady Berry Rotun. Hadirah, Bu. Hadirah ya. Muhammad Dimas Saputra. Mana Dimas? Belum. Sutiah. Hadir, Bu. Oke. Imro'atul Nur Hidayah. Imro'atul?
Hadir ya. Hadirah. Yulia Fariha. Hadirah, Bu. Ana Sulfatur. Hadirah, Bu. Nia Zahrotun. Hadirah, Bu. Hirzatun. Hadirah, Bu. Ya, Yusrul Hana. Hadirah, Bu. Rofiatus. Hadirah, Bu. Oke. Hoirinida. Hadirah, Hoirinida. Bu. Ya. Nevika Imelia. Hadirah, Bu. Nggih. Septi Nadia. Hadirah, Bu. Hoirina Rahmatun. Mana? Hoirina Rahmatun? Belum. Oke. Maratus Solihah. Maratus. Maratus. Hadir ya. Hadirah, Bu. Oke. Nailatul. Hadirah, Bu. Oke. Nailatul Muflihah. Hadirah, Bu. Dian. Hadirah, Bu. Midi. Midi Solihatin. Solihatun. Midi. Mana Midi? Mailana. Maaf. Mailani. Hadir, Bu. Oke. Lailatul Fitria. Hadirah, Bu. Ya. Jadi yang pagi ini saya panggil, tapi tadi pagi sudah absen, tidak ada, saya kosongi dulu ya. Saya kosongi, jadi nanti masih ada kesempatan. Tadi Rifan Kurniawan sudah ada ya? Bu, Rifda Naufalin hadir. Oke. Ada, Ya. Bu. Ada ya, tadi Rifan Kurniawan. Oke. Nah, yang pagi ini belum hadir, saya kosongi lagi absen kalian yang sudah diisi ya. Jadi kita sportif kalau belum hadir di Zoom, walaupun sudah hadir atau presensi di kelas ya, kita sportif ya. Saya kosongi sambil nanti nunggu teman-teman untuk join, kemudian absen kembali. Saya tidak langsung membuat statement tidak hadir ya, saya kasih kesempatan untuk hadir ya. Ini ada 36, berarti ada 4 yang belum hadir. Kita tunggu kehadiran dari teman-teman yang lain ya. Oke, hari ini kita lanjutkan ke materi kita. Itu harusnya di pertemuan keempat kemarin ya. Karena kemarin teman-teman berhalangan ada suatu kegiatan wajib, maka hari ini kita akan membahasnya. Oke. Saya izin share screen terlebih dahulu. Oke. Sudah terlihat? Gimana? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Terima kasih. Ini mohon maaf ya, suara saya tidak bisa optimal ya. Pagi ini kita akan mempelajari tentang pembelajaran dan prinsip pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, ada 2 pembahasan. Yang pertama berkaitan dengan pembelajaran, yang kedua adalah prinsip dari pembelajaran. Nah, keduanya ini memiliki konsep yang berbeda. Sama-sama pembelajaran, tapi untuk poin yang kedua ada prinsip. Nah, prinsip itu berarti kan pegangan yang kita jadikan acuan. Itu nama lain dari prinsip. Nah, untuk prinsip pembelajaran, nanti kita akan bahas ada berapa saja sih prinsip dari pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke prinsipnya, kita harus tahu dulu ya pembelajaran. Pembelajaran dari kata dasar belajar dapat imbuhan pean yang menyatakan proses ya, proses belajar. Nah, definisi dari belajar kalau menurut KBBI, saya yakin teman-teman sudah tahu ya apa sih definisinya. Belajar adalah hal semacam itulah ya, bla 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 bla. Itu dari segi KBBI-nya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namun saya mengambil pendapat dari nanti Sukma Dinata ya, belajar itu apa sih artinya? Ada beberapa makna. Oke. Nah, pokok bahasan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini itu ada 4 pokok bahasan. Yang pertama adalah pengertian belajar, yang kedua jenis-jenis belajar, ketiga pengertian pembelajaran, dan yang keempat adalah prinsip pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, belajar ya. Kalau kita coba cross check di kamus ya, kamus KBBI, teman-teman kalau punya aplikasinya boleh dicek ya. Belajar kalau di kamus KBBI itu adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu.
Kemudian arti yang kedua adalah berlatih. Arti yang ketiga, berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Itu kalau menurut KBBI. Ya, jadi ada 4 poin. Kalau untuk memperoleh kepandaian berarti berkaitan dengan IQ-nya, kemudian berlatih berkaitan dengan praktiknya. Yang ketiga, perubahan tingkah laku berarti berhubungan dengan hal yang pernah dia alami, kemudian dia mempelajari kalau saya seperti ini, akhirnya atau imbasnya adalah seperti ini. Nah, jadi belajar dari pengalaman. Itu menurut KBBI. Nah, menurut Sukmadinata, belajar itu ada 10 menurut beliau, ya. Jadi belajar itu tidak melulu harus memperoleh ilmu atau pengetahuan ya, tapi belajar itu yang pertama menurut dia adalah bagian dari perkembangan. Oke ya. Perkembangan apa sih? Ya perkembangan manusia. Manusia itu kan berkembang ya, mulai dari ketika dia lahir, kemudian usia berapa bulan dia sudah bisa misalnya membalikkan badan, ya kan? Usia berapa lagi misalnya dia sudah bisa eh, berjalan, biasanya 1 tahunan udah bisa berjalan, ya kan? Setelah berjalan, dia bisa juga diimbangi dengan kemampuan berbicaranya. Itu yang namanya belajar merupakan bagian dari perkembangan individu dari awal sampai akhir. Kemudian, selain belajar bagian dari perkembangan, prosesnya itu berlangsung seumur hidup. Ya, prosesnya itu berlangsung seumur hidup. Dari sini kita bisa menyimpulkan belajar itu tidak melulu harus di sekolah atau di bangku perkuliahan, tetapi belajar itu berkaitan dengan poin 5 dan 6. Ya, berlangsung di mana saja dan kapan saja kalau itu berkaitan dengan waktunya. Kita bisa belajar itu dari orang lain, tidak harus dari dosennya atau dari gurunya ya. Kita dari adik kita pun kita bisa belajar dari adik kita ya. Jadi jangan salah. Cah cilik kok iso ngajari ya. Nah, kita lihat dulu konsepnya, kita lihat dulu konteksnya. Misalnya si adik di situ ya. Adik kalian bermain dengan beberapa teman, ada yang usil atau ada yang bertengkar, kemudian adik kalian itu inisiatif langsung, "Hei, dilerai," misalnya. "Ayo tukaran toh. Ki lho kancamu nangis ra kena kaya kuwi," misalnya seperti itu. Nah, dengan kita mengamati hal-hal seperti itu, berarti kan kita belajar juga kan, ya, lihat kondisinya. Oh, ternyata anak sekecil itu pun bisa punya pikiran kalau bertengkar itu menimbulkan hal-hal yang negatif. Misalnya tadi ada yang nangis, ada yang terluka. Nah, kita bisa belajar dari adik kita itu. Nah, jadi belajar tidak melulu harus dari guru atau dari dosen, tapi dari lingkungan sekitar kita. Contoh yang lain misalnya, ketika kalian dihadapkan pada suatu masalah, ya orang hidup kan pasti ada masalah. Tidak mungkin kalian mulus seperti jalan tol. Jalan tol aja itu kadang ada jalan yang rusak ya kan, yang harus diperbaiki ya. Kalau kalian misalnya dalam bersosialisasi dengan teman, tidak selamanya dengan sahabat kalian itu kalian akan fine-fine baik kan tidak ya. Ya pasti ada retaknya, ada permasalahan. Nah, kita bisa belajar dari situ. Bagaimana sih mengatasi masalah ketika berhadapan dengan teman kita? Solusinya seperti apa? Nah, itu yang namanya belajar itu berlangsung seumur hidup sampai ada unen-unen belajar itu ya sampai kita menutup mata. Jadi sampai kita akan berhenti belajar ketika kita sudah dipanggil oleh Yang Maha Esa, ya sampai kita meninggal. Kemudian proses belajar itu akan berhasil dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ya, salah satunya itu adalah usaha kalian. Kalian akan berhasil misalnya ketika ada praktik misalnya. Praktik mengajar. Kalian ingin berhasil ya, kalian ingin mendapatkan nilai yang optimal. Misalnya saya harus dapat nilai A. Tetapi jika tidak diimbangi dengan usaha, maka itu akan percuma, hanya angan belaka, hanya mimpi saja. Jadi belajar itu juga ada usahanya, tidak hanya nerima yang pandung. Ya, jangan pasrah terhadap takdir. Terus bu aku digarisno kaya ngene tak lakoni. Nah, tidak boleh seperti itu. Kita kan juga diwajibkan untuk berusaha kan. Di agama kita pun juga menjelaskan kita tidak boleh berpasrah diri lah ya, harus ada ikhtiarnya. Walaupun nanti
proses atau hasilnya itu ditetapkan oleh Allah ya. Tapi setidaknya kita sudah ikhtiar dulu, kita sudah usaha. Kalaupun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, oh berarti itu belum rezeki kita. Kita koreksi apa yang salah dengan diri kita. Kemudian kita jadikan pengalaman. Besok lagi kalau masalah seperti ini, saya ambil sikapnya adalah begini. Jadi seseorang menjadi dewasa dalam artian adalah pola pikirnya bukan karena faktor usia. Orang yang berusia 30 dengan usia 20 bisa saja proses perkembangan menuju kedewasaannya ini berbeda. Yang 30 belum tentu kita katakan dewasa. Kalau dari segi umur dia dewasa. Tapi bagaimana dengan pola pikir kita atau pola pikirnya? Apakah menunjukkan orang dewasa? Oh ternyata ketika ada masalah yang usia 20 ini lebih bijak menanggapinya, tidak grogi. Tapi yang usia 30 grogi. Oh berarti tingkat kematangan psikologisnya itu berbeda. Jadi kita belajar dari pengalaman yang sudah kita alami, ya kan. Kemudian kita jadikan acuan untuk bertindak di kemudian hari. Ya. Selanjutnya aspek yang keempat sudah saya singgung, yang kelima juga sudah, yang keenam juga sudah. Jadi situasi kita belajar itu tidak harus di situasi formal, tapi juga informal. Informal itu bagaimana sih? Ya dalam lingkungan sehari-hari. Kita bersosialisasi dengan teman. Kita bisa belajar dari situ. Kita bisa belajar dari tukang parkir misalnya. Bagaimana sih tukang parkir itu mengatur jalannya kendaraan sehingga tidak menimbulkan kemacetan. Itu kita juga bisa belajar dari situ. Kita tidak langsung menganggap, ih gaweannya tukang parkir ya kayak piye. Nah, kita tidak boleh melihat ke sisi itu, tapi kita lihat dia bagaimana cara dia mengatur lalu lintas agar tidak jadi kemacetan. Kita lihat, oh caranya seperti itu ya. Kita lihat polanya. Dia dengan marah-marah tidak, oh bapaknya dengan santainya. Ini arahkan yang sebelah sini, arahkan sebelah sini. Berarti kita bisa belajar dari situ. Jadi kita simpulkan ketika kita ingin mengerjakan sesuatu itu harus ada manajemennya, ya kan? Kita harus memanage waktu maupun kegiatan kita. Nah, begitu. Kemudian membutuhkan motivasi yang tinggi, ya, semangatnya. Tanpa ada semangat, kita akan malas untuk belajar. Contohnya pagi ini, ya, pagi ini kalau kalian malas, tidak ada niatan, maka ketika mengikuti perkuliahan yang dilaksanakan secara daring semacam ini, kalian ya, non sewu, sepenting aku muncul, sepenting aku absen, sepenting aku ngerungok. Nah, berarti ini tidak ada motivasi tinggi. Kita sama saja menjadi orang yang merugi. Sama-sama belajar barengan dengan temannya, tapi saya tidak dapat apa-apa. Karena apa? Saya tidak memiliki motivasi apa-apa. Saya yang penting absen saya lengkap, Bu. Penting kehadiran saya memenuhi. Nah, ini harus kalian ubah motivasinya. Motivasinya apa sih kalian mengikuti perkuliahan, ditata lagi. Kira-kira kalian motivasinya apa untuk perkuliahan hari ini? Sambil saya istirahat karena tenggorokan sudah mulai sakit ini. Motivasinya apa mengikuti perkuliahan pada hari ini? Ada motivasi tidak? Atau hanya sekadar dapat nilai, Bu? Katanya kalau hadir paling tidak 75% nilainya sudah oke, Bu. Nah, sudah dapat bantuan nilai, Bu, walaupun hanya sekitar 10 poin misalnya. Motivasinya apa kalian untuk hari ini? Ada motivasi khusus tidak? Ada motivasi tidak? Kok diam semua? Kepo, Bu. Kepo dengan pembelajaran hari ini. Nah, bagaimana Mbak Laili? Kepo hari ini belajar apa sih? Mau bahas apa gitu. Ingin tahu ya, keinginan tahunan. Nah, ini mau bahas apa? Itu kalau secara umum ya Mbak ya. Secara umum. Kalau secara khususnya ada enggak motivasi khusus? Kalau motivasi umum sih rata-rata ketika ditanya pas perkuliahan, misalnya metode penelitian, ya sama jawabannya. Pasti kan ingin mengetahui ya tentang yang mau dibahas pada pertemuan hari ini. Itu secara umum. Kalau secara khususnya ada enggak? Oh, kalau saya pribadi kan
dulunya tuh suka Bu pelajaran bahasa Indonesia. Mm-mm. Nah, itu biasanya kan teman-teman ada yang bilang ada yang suka matematika, ada yang suka bahasa Mm-mm. Indonesia. Padahal bahasa Indonesia kan kalau di anu kan sulit kan Bu. Padahal kalau di anu sama matematika. Nah, Mm-mm. di situ saya kepo belajar bahasa Indonesia itu nggak sesulit itu kan. Maaf nih Bu, Mm-mm. nggak suka terlalu matematika. Jadinya saya ambilnya bahasa Indonesia dan alhamdulillah ketika pelajaran bahasa Indonesia ya nilainya lumayan gitu. Jadinya kalau pelajaran bahasa Indonesia suka. Oh, gitu ya. Berarti Mbak Nurlaili mencoba mematahkan stigma bahwa belajar bahasa Indonesia kalau dulu orang menganggapnya kan paling mudah ya. Lebih Iya, susah itu matematika, Bu, karena matematika kita berhadapan dengan angka, ada angka. rumus-rumus dan lain sebagainya. Ya, di sini saya tidak tidak terus berpihak kepada salah satu mata pelajaran tidak ya, tapi kalau kita amati ya, saya sendiri juga kurang menguasai matematika saya ya, kurang menguasai matematika karena memang kemampuan saya di bidang eksak itu lemah. Nah, kita kembali lagi nih ke masing-masing individu ya. Masing-masing individu kan memiliki eh, bakat yang berbeda. Kadang orang yang pintar di eksak itu lemah di kebahasaannya, ya kan, atau sosialnya. Tapi kalau orang yang pintar di kebahasaan atau sosialnya biasanya lemah di eksak itu wajar ya. Nah sekarang memang betul ya. Kalau diamati ya, menurut pribadi kita masing-masing ya, eh, belajar bahasa Indonesia itu kelihatannya remeh ya. Apalagi dulu ketika saya ambil jurusan bahasa Indonesia ada pandangan ya, jipuk kok bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lebih gampang, kabeh wong iso. Nek ngomong bahasa Indonesia kabeh wong iso. Nah, kalau untuk komunikasi oke, semua orang bisa ya. Tapi yang namanya kita belajar, belajar itu kan tidak hanya ke penggunaan bahasa Indonesia, tapi lebih dalam dari itu kan. Kita belajarnya kan kayak ini ya, ada belajar itu bagaimana, prinsip pembelajaran bagaimana. Kemudian untuk grammarnya seperti apa, untuk tata bahasanya bagaimana. Kalau kita pelajari secara mendetail, itu justru kalau menurut saya bahasa Indonesia itu rumit sebenarnya. Rumit ya, rumit. Kalau menurut saya rumit. Ya kan? Kalau matematika atau eksak ya, eksak itu pada dasarnya kalau kita tahu rumusnya atau tahu cara mengerjakannya itu udah bisa ya. Matematika ilmu pasti 3 kali 3 pasti 9. Tapi kalau di bahasa Indonesia 3 kali 3 bisa jadi hasilnya adalah 12.000. Kenapa bisa? Nah, gue ngadep foto ukuran 3 kali 3 berapa? Nah, ya jadi kan di situ ya. Tapi tetap ya itu yang namanya ketertarikan ya pasti punya alasan tersendiri ya. Cuma bagi teman-teman nanti kalau lulus S1 mau melanjutkan S2 itu kan biasanya ada konsentrasinya ya. Karena kalian kan PGMI ya. PGMI itu kan ada konsentrasinya. Kalian pengen masuk jurusan, masuk bahasa PGMI tapi atau PGSD, konsentrasinya apa sih? Penguasaan di bidangnya apa sih yang mau kalian tonjolkan? Nanti kalau di S2 harus kalian tentukan ya. Kalau Mbak Nurlaili sukanya bahasa Indonesia, berarti nanti arah tesisnya ke bahasa Indonesia. Nah, kalau misalnya Mas Rifan itu sukanya matematika, berarti nanti tesisnya mengarah ke matematika. Jadi ada konsentrasinya. Maka dari itu untuk kurikulum yang katanya dilaksanakan semester ini atau semester berikutnya ya, itu nanti ada mata kuliah pilihan itu di semester berapa ya? 6 kalau tidak salah ya. Mohon maaf kalau keliru ya. Di semester 6 kalau tidak salah itu nanti ada mata kuliah peminatan. Jadi dibukalah ada mata kuliah bahasa Indonesia dan mata kuliah IPA, matematika, satunya apa ya saya lupa. Nanti teman-teman yang minat di matematika bisa ambil konsentrasi itu. Jadi nguplek membahas tentang matematika itu seperti apa. Karena diharapkan nanti lulusan dari PGMI itu selain mereka menguasai semua mapel, karena kalian kan guru MI ya, harus paham semua mapel, kalian juga punya khususnya, spesialisasinya juga. Begitu. Ya, nah sekarang kembali lagi ke yang tadi, motivasi ya.
kayak motivasi orang kan berbeda-beda. Kalau Mbak Nurlaili karena dia sudah cinta terhadap bahasa Indonesia, maka dia serius mempelajari bahasa Indonesia. Nah, semacam itu ya. Oke, motivasi itu sangat membantu ketika kalian belajar ya. Untuk semua ya, ini untuk semua, saya arahkan ke semua, tidak mengacu kepada satu mata kuliah. Kalau kalian sudah termotivasi, maka ketika mengikuti pembelajaran atau perkuliahan, itu akan enjoy, tidak ada beban. Beda, kita anggapnya kayak pas lagi sekolah lah ya. Lagi sekolah, motivasi saya mengikuti pelajaran matematika misalnya. Kan orang beda-beda. Ada yang lihat ke gurunya. Misal ya, yang cewek-cewek misalnya putri-putri, gurunya adalah si single cowok. Nah, itu kan akan motivasi kalian. Dong kalian apa? Yang awalnya tidak suka matematika, akhirnya suka karena apa? Oh, motivasi saya itu karena gurunya masih single, cowok, bapaknya juga baik, relasionnya ini gampang dipahami sehingga saya suka. Nah, itu namanya motivasi. Ya, motivasi itu kan tidak harus karena saya memang menyukai ini matematika ini tidak, tapi dari faktor lain itu juga berpengaruh. Maka dari itu nanti teman-teman ketika menjadi seorang guru, karena kalian adalah calon guru, bagaimana cara teman-teman menarik minat dari siswanya supaya siswa itu merasa senang dulu dengan kita, maka dia akan mengikuti pembelajaran dengan menyenangkan. Bandingkan ketika dulu kalian sekolah. Saya awalnya suka bahasa Inggris, tapi berhubung guru bahasa Inggrisnya misal, karena guru kan itu macam-macam ya, ada yang modelnya galak, ada yang modelnya yang penting tugasnya disampaikan, orang tahun rangkai kan macam-macam, ya kan, macam-macam seperti itu. Akhirnya saya tidak suka, Bu, saya tidak ada motivasi, saya kalau dengan bahasa Inggris awalnya suka, Bu, berhubung gurunya ini lepas tangan, Bu, hanya ngasih materi tapi tidak pernah dijelaskan. Masuk kelas pun itu jarang, saya jadinya tidak suka. Jadi ketika ada pelajaran bahasa Inggris, ya wes Bu, sempatnya garap ngerjakan. Nah, nanti itu tantangan untuk kalian. Kalian apakah mau jadi guru seperti itu, ataukah guru yang disenangi oleh siswanya? Nah, itu pilihan kalian. Nah, ini saya contoh ya, bukan berarti guru bahasa Inggris semuanya seperti itu, tidak. Ini hanya contoh saja ya. Nah, oke ya. Motivasi itu nanti juga berkaitan dengan variasi pembelajaran ya. Belajar itu butuh yang namanya variasi. Variasi itu sinonimnya adalah keanekaragaman ya, tidak monoton ya. Ada diselingi beberapa misalnya kalau belajar biar tidak sepaneng kita selingi dengan permainan. Biar tidak sepaneng lagi kita selingi dengan tebak-tebakan. Nah, itu anak akan suka mengikuti pembelajaran kita. Ya. Kemudian yang namanya belajar itu pasti ada hambatannya, pasti ada permasalahannya. Karena itu nanti yang akan menjadikan setiap individu menjadi dewasa. Dengan adanya masalah, dia akan berusaha untuk memecahkannya. Kemudian setelah dia memecahkannya, dia akan tahu besok kalau saya ada permasalahan seperti ini, maka solusinya atau tindakan saya adalah seperti ini. Dan yang terakhir, kita belajar tidak bisa berdiri sendiri, butuh bantuan atau bimbingan orang lain. Ya, kita ibaratkan anak kecil yang sedang belajar untuk berdiri atau berjalan. Dia kan tidak bisa melakukannya sendiri. Dia pasti mencari bantuan orang yang ada di sekitarnya. Misalnya orang tuanya sendiri, atau mungkin kakaknya, keluarganya. Dia pasti butuh bantuan. Nah, setelah ada bantuan, dia nanti bisa melangkahkan kaki selangkah demi selangkah. Sama juga dengan teman-teman. Kalau kalian belajar tanpa didampingi, itu bisa repot. Ya, contohnya kalau ngaji, wes. Kalian ngaji itu kan ada ilmunya ya. Tidak hanya seperti yang sama ana ilmunya tajwid kan ya. Nek kalian tidak didampingi oleh ustadz atau guru ngaji, maka ya ngaji kalian ibaratnya ya boh bener salah ya ana sing ngerti. Seperti yang saya sama aja. Akhirnya apa? Ya tidak bermanfaat buat dirinya ataupun orang lain ya. Jadi belajar itu pasti ada pembimbingnya. Ya, tidak bisa kita berdiri sendiri, tidak bisa secara otodidak mempelajari materi yang ada di buku terus diterapkan. Nanti akhirnya apa? Ya menimbulkan inilah pemahaman-pemahaman yang keliru karena apa? Tidak didampingi oleh orang yang ahli di bidangnya. Contohnya mengaji tadi. Kalau didampingi ustadz kan kalian tahu bacaannya.
tajwidnya, ilmunya kan tahu. Tapi kalau tidak ya macamnya asal ya imbasnya mengubah makna, ya kan? Bahasa Arab itu kan beda dengan bahasa Indonesia ya. Bahasa Arab itu kan susah ya, ibaratnya kan susah ya. Salah misalnya huruf H, ho misalnya kita bacanya biasa saja, itu kan artinya sudah beda. Ya, maknanya sudah beda. Maca misalnya Al-Fatihah, Al-Fatihah, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nyanyi rohim itu kan artinya nanti akan beda. Kita harus membacanya ya sesuai dengan aturannya. Nah, ini menurut Sukmadinata belajar itu meliputi 10 hal yang bisa eh, apa ya istilahnya ya mewakili pengertian belajar itu bagaimana. Kalau dari KPPI kan tadi hanya berlatih, mendapatkan ilmu. Ternyata menurut Sukmadinata tidak hanya sekadar ilmu, tapi juga pengalaman, ya pengalaman yang bisa diterapkan. Oke, selanjutnya jenis-jenis belajar ya. Saya ambil pendapat dari Bloom, ya. Jenis-jenis belajar menurut Bloom itu ada 3. Nanti kalau menurut pendapat yang lain tuh ada. Bentar. Kalau dari pendapat di kelas lain, ini kelas C ya. Ini kelas C. Kemarin kelas apa? Sebentar, saya cek di Vkelas. Yang kemarin hari Kamis di kelas B. Oke. Kalau untuk saya, memang saya batasi jenis-jenis belajar itu menurut Bloom. Kalau menurut teman-teman yang lain, oh kemarin saya enggak, ini kok ya saya ganti ya. Berarti bukan B, tetapi ini OD, kelas D5. Duh, tenggorokan saya itu lumayan sakit sekali ini. Kalau untuk kelas D menjelaskan jenis-jenis belajar, dia mengambil pendapat dari Gagne, ya. Gagne menjelaskan jenis belajar itu ada 8. Ada belajar arti kata, kognitif, menghafal, teori, ada konsep, kaidah berpikir, sama keterampilan motorik. Nah, kalau saya ambil yang 3 ini aja, si Bloom. Bloom menjelaskan jenis belajar itu ada 3. Ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif itu berkaitan dengan apa, Mbak? Mas? Kognitif? Pengetahuan dan aspek penalaran. Oke, pengetahuan dan aspek penalaran. Oke ya. Afektif? Afektifnya adalah apa kalau afektif? Boleh sambil searching enggak apa-apa. Afektif? Berkaitan dengan apa? Afektif? Halo? Sedang mencari kah? Perasaan, Bu. Perasaan? Perasaannya bagaimana? Perilaku. Perilaku. Kabu. Sikap, ya. Jadi kognitif itu adalah pengetahuan, afektif adalah sikap. Kalau psikomotorik? Kalau psikomotorik? Keterampilan mungkin, Bu. Jangan pakai mungkin. Kalau mungkin kan belum Skill, yakin. Bu. Skill, keterampilan. Pengetahuan. Ya, apa? Nggih, Bu, keterampilan. Keterampilan ya, keterampilan motorik ya. Keterampilan motorik berarti ya ketika ada permainan, sambil contohnya misalnya puzzle ya. Puzzle itu kan disusun secara acak. Kalau berkaitan dengan motoriknya, psikomotoriknya berarti kemampuan dia merangkai puzzle itu menjadi sebuah gambar yang jelas, kayak. Nah ini jenis belajar menurut Bloom. Jadi ada pengetahuannya, pengetahuan itu ya berkaitan dengan teori, ilmu, bagaimana dia menjelaskan suatu pengertian, misalnya
Anak-anak, ada yang tahu apa itu puisi? Nah, itu nanti masuknya ke kognitifnya atau pengetahuannya. Afektifnya itu berkaitan dengan sikap. Sikap bagaimana sih ketika diminta untuk berdiskusi, mereka itu bisa tidak? Nah, dilihat dari sikapnya. Ketika menjalankan diskusi ternyata didominasi oleh satu orang, atau mungkin ketika melaksanakan diskusi semuanya aktif memberikan pendapatnya. Nah, itu kita lihat di situ. Psikomotorik itu tadi ya berkaitan dengan perkembangan motoriknya ya, perkembangan motoriknya. Kalau di pelajaran olahraga sih terlihat jelas ya psikomotoriknya ya, karena memang mereka aktif bergerak ya. Tapi kalau di bahasa Indonesia, nah itu kadang yang agak susah untuk menentukan penilaian psikomotoriknya ya. Kalau yang kognitifnya sih gampang ya, dia bisa menjelaskan definisi atau menjelaskan ciri atau menjelaskan suatu konsep, maka kita bisa menilai, oh kemampuan anak ini adalah seperti ini, di atas rata-rata misalnya. Untuk yang sikapnya juga bisa. Nah, bagaimana kalau yang psikomotoriknya? Karena tadi psikomotorik itu kan berkaitan dengan keterampilan motoriknya ya. Motoriknya berarti perkembangannya ya. Nah, ini yang agak agak susah ya bagi bahasa Indonesia untuk menilai dari aspek yang ketiga. Nanti tantangan kalian. Nah, kira-kira bagaimana sih caranya? Tidak semua mata pelajaran, tapi hampir semua mata pelajaran itu bisa dinilai dari ketiga ini. Tapi yang paling dominan biasanya memang pada aspek yang kognitifnya. Ya, oke. Ini penjelasannya ya. Tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman, jadi tidak perlu saya ini. Intinya ya kognitif berhubungan dengan proses berpikir. Jadi contohnya ya ini ya, menyebutkan apa itu manajemen, bagaimana fungsi ginjal misalnya. Bagaimana sistematika penulisan apa namanya karangan narasi. Nah, ini berkaitan dengan daya pikir. Aduh. Selanjutnya adalah afektifnya. Afektif tadi berhubungan dengan sikapnya, ya. Kemudian kalau yang psikomotorik ini gerakannya ya, motoriknya, perkembangan motoriknya. Bagaimana dia meniru ya, misalnya ketika ada materi mengenai mendongeng misalnya. Itu kan selain dia menggunakan motor ini kognitifnya, dia juga aktif kan menirukan suara ini bagaimana, kemudian kalau kata melompat itu seperti apa. Nah, itu termasuk bagian dari penilaian psikomotorik. Dan selanjutnya kita masuk ke pengertian pembelajaran ya. Intinya kalau pembelajaran ya prosesnya ya. Di sini adalah serangkaian aktivitas ya. Ini saya bold dulu. Aduh, rasanya nggak karuan ini tenggorokan ya. Jadi pembelajaran itu adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan siswa untuk mencapai keterampilan berbahasa tertentu. Karena keterampilan berbahasa itu kan ada 4 ya. Ada menyimak, berbicara, menulis, dan membaca. Nah, dikatakan pembelajaran itu berhasil jika mereka bisa apa ya? Bentar. Sebentar ya. Jadi pembelajaran itu atau keterampilan menulis dikatakan berhasil ya jika outputnya sesuai dengan yang kalian inginkan. Misalnya, dalam menulis puisi misalnya, outputnya apa sih? Mereka pasti menghasilkan puisi kan, menghasilkan puisi, baik itu yang puisi sederhana maupun yang kompleks. Kalau anak sekolah dasar ya, puisi sederhana. Nah, jika dalam satu kelas ternyata separuh lebih atau 3/4 ini tidak bisa menulis puisi, berarti pembelajaran berkaitan dengan keterampilan menulis dinyatakan tidak berhasil atau gagal. Karena apa? 3/4 itu banyak loh ya. Berarti yang berhasil hanya 1/4. Nah, ini apa yang salah? Nah, dari situ nanti kita akan mereview. Ya, kita review kesalahan kita itu di mana sih sehingga target saya harusnya paling tidak 75% yang sukses, tapi ini malah 75 yang gagal. Nah, ini ada yang keliru.
Nanti kita review apakah dalam saya menyampaikan materinya, ataukah dalam hal teorinya, atau dalam hal medianya, ya ada yang harus saya perbaiki. Nah, itu nanti kita review di situ. Jadi pembelajaran dikatakan berhasil itu paling tidak ya 75% lah ya yang sukses. Ya, yang 25 misalnya kurang berhasil ya kita maklumi ya kan. Oke. Nah, kalau dalam di sini contohnya ya. Kalau tadi kan pembelajaran menulis, kalau dalam membaca keterampilan membaca misalnya, membaca pemahaman ya. Siswa diharapkan mampu memahami isi bacaan. Nah, siswa seharusnya melakukan serangkaian aktivitas yang dapat menunjang ketercapaian tujuan pembelajaran. Aktivitas yang dilakukan siswa sangat beragam, bergantung pada strategi membaca yang diterapkan guru dalam proses pembelajarannya. Jadi intinya seperti ini. Membaca pemahaman, kita bisa ngetes siswa kita itu memahami isi bacaannya dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan seputar bacaan tersebut. Oke ya. Nah, jika dari 5 pertanyaan mereka berhasil menjawab 3, kategorinya kita sudah sukses. Ya, karena sudah separuh lebih. Tapi jika 5 pertanyaan mereka baru bisa menjawab 2, berarti ada yang keliru. Kelirunya di mana? Mungkin pada strateginya, mungkin pada metode, mungkin juga pada teknik yang kalian gunakan dalam proses pembelajaran. Karena membaca pemahaman itu susah ya. Kita menuntut siswa kita untuk memiliki konsentrasi yang tinggi ketika membaca. Nah, ini berarti ada yang keliru tidak ketika saya menerapkannya. Kenapa hasilnya seperti ini? Nah, tapi kalau hasilnya sudah melebihi tadi targetnya, dari 5 yang bisa menjawab 3 berarti dinyatakan berhasil. Oh, berarti strategi ini atau metode ini atau teknik ini cocok untuk membaca pemahaman. Nah, ini contohnya ya. Oke, selanjutnya. Prinsip pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kalau saya menemukan prinsipnya ada 4. Ada 4, tapi ada beberapa pendapat yang menyebutkan itu lebih dari 4. Tapi ternyata ketika saya baca, dia itu termasuk bagian dari kontekstual. Oke, ada 4 prinsip pembelajaran. Oke. Yang pertama adalah kontekstual, kedua integratif, ketiga fungsional, dan yang keempat adalah apresiatif. Oke. Nah, ini dia. Yang pertama adalah kontekstual. Oke. Pembelajaran kontekstual di sini adalah pembelajaran yang bertujuan membantu siswa untuk memahami makna materi ajar dengan mengkaitannya dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari. Jadi ini hampir sama dengan materi kita beberapa minggu yang lalu, ya. Itu kan ada metode dan teknik ya, ada metode kontekstual, ya. Itu kan kita kaitkan dengan konteksnya atau kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari yang dialami oleh siswa kita. Ya. Nah, dari situ diharapkan siswa sudah memiliki pengetahuan maupun keterampilan yang dinamis dan fleksibel untuk mengkonstruksi sendiri. Nah, jadi kontekstual itu ya kita kaitkan dengan pengalaman yang sudah mereka miliki. Harapannya karena mereka sudah mengalami, maka mereka dapat dengan mudah memahaminya. Tapi kalau mereka tidak mengalaminya, maka akan susah. Contohnya, lingkungan siswa kalian itu masyarakatnya adalah nelayan. Nah, kalian buat contohnya masyarakat yang tinggal di pegunungan. Dan mereka ketika memahami konsep itu akan bingung. Karena apa? Di lingkungan dia tinggal itu tidak ada atau belum tergambarkan. Kami tinggal di pesisir, ya ini di kampung nelayan. Kok contohnya di ini apa namanya di masyarakat yang tinggal di pegunungan, mereka membayangkannya akan susah. Justru mereka akan lebih mudah jika kalau mahasiswa kita tinggal di pesisir pantai, notabene adalah para nelayan, maka kita mengkaitkannya ya dengan kehidupan nelayan. Ya, contohnya kalau buat karangan misalnya, deskripsi, ya misalnya deskripsi, atau mungkin karangan narasi bisa juga ya. Kalau deskripsi misalnya, karena mereka itu masyarakat nelayan, maka kalian
Seharusnya ketika membuat karangan atau paragraf deskripsi ya diambilkan contohnya ya nelayan itu sendiri. Nelayan itu bagaimana sih? Nanti mereka akan paham karena apa? Memang kehidupan sehari-hari atau orang tua mereka sebagai nelayan, dia akan menjelaskannya itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan coba kalian buat paragraf deskripsi tentang keindahan pegunungan misalnya. Nah, karena mereka belum pernah lihat gunung itu seperti apa, belum pernah jalan-jalan ke gunung, ya bingung. Yang gunung itu biasanya non foto, kan mereka tidak tahu. Tapi kalau misalnya tentang kehidupan nelayan, oh mereka akan tahu. Nelayan ya mencari ikan, kemudian bapakku kalau berangkat itu biasanya malam, pulangnya pagi. Selanjutnya hasil tangkapan ikan-ikannya itu bervariasi, ada ikan ini, ikan itu, ini. Nah, mereka ketika menceritakannya itu lebih mudah dibandingkan dengan tadi harus membuat karangan tentang gunung. Nah, itu yang namanya prinsip kontekstual, mengkaitkan kehidupan yang mereka alami, ya kan, dikonstruksi sendiri sehingga mereka nanti lebih mudah memahami konsep tersebut. Nah, prinsip pembelajaran kontekstual itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Yang pertama apa nih? Tolong dibaca. Suara saya udah mau habis. Yang pertama Konstruktivisme, ya, yang kedua menemukan Bertanya, masyarakat belajar, modular, dan refleksi. Oke. Nah, bentar ya. Ini saya udah enggak dah. Oke. Nah, tolong teman-teman carilah penjelasan dari prinsip pembelajaran kontekstual mulai dari konstruktivisme sampai ke refleksi. Itu maksudnya bagaimana? Ya. Tolong kalian cari sekarang, tidak nanti-nanti ya. Tolong kalian cari apa itu konstruktivisme, menemukan, bertanya, kok ada masyarakat belajar, kemudian ada pemodelan dan refleksi dalam prinsip pembelajaran kontekstualisme. Ya, saya izin sebentar. Ini saya harus mengikuti upacara hari tanggal 1 Oktober hari apa? Yo, tahu enggak hari apa ini? Dan bilang hari Jumat loh ya. Dari Pancasila. Nah, hari kesaktian Pancasila, kesaktian Pancasila ya. Nggih, Bu. Oke. Tolong kalian cari dulu, saya tak mengikuti upacara sebentar aja ya. Di televisi sebentar, kalian cari. Nanti mohon dilaporkan. Ya, gitu ya. Nggih, Bu. Gitu. Silahkan kalian cari dulu. Ya, saya tak. Kalian cari, nanti kita bahas. Ya, saya izin melihat upacara sebentar ya. Jatuh berbalik. Aku kan mau beralahin di daerah kampus. Kalau kondisi aku itu jatuh. Tenang. Kayak mata. Masih sama ke mama. Bisa. Bisa, Mak. Loh, kok makin tak?
Beli mama wafel ya, Mak. Kono lho, Pak. Mak, sing cedak. Oh. Langsung mantuk ya. Oke, sudah ketemu, Mas Mbak? Sudah. Oke, yang sudah siapa? Mbak siapa yang sudah? Hiliatus ada. Mbak Hiliatus ada, oke. Mbak Hiliatus, silakan dikemukakan. Bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta, konsep atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Itu yang konstruktivisme. Ya. Oke. Konstruksi ya, berarti membuat suatu konsep ini ya, dasarnya dulu ya. Kemudian selain konstruktivisme tadi, berikutnya yang menemukan. Yang menemukan apa? Masih konstruktivisme Bu atau yang menemukan? Yang menemukan Mbak ganti. Menemukan, ya. Oke. Menemukan atau inquiry merupakan proses pembelajaran yang berdasarkan pada proses pencarian penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Proses pemindahan dari pengamatan menjadi pemahaman. Siswa belajar dengan keterampilan berpikir kritis. Oke ya, berarti menemukan itu salah satu cara melatih kemampuan berpikir kritis bagi bagi siswa ya. Jadi dengan dia menemukan, maka dia akan melatih kemampuan berpikirnya. Nah ini ketika kalian jadi guru, nanti jangan terus-terusan siswanya itu disuapin ya. Dalam artian, ini loh pengertian puisi, ini loh jenis puisi, ini loh ciri-ciri puisi, tidak ya. Tetapi kita belajar mengarahkan mereka untuk bisa menemukan sendiri apa itu puisi, kemudian jenis-jenis puisi, ya kan.
ciri-ciri puisi. Nah, itu jauh lebih bermakna bagi siswa daripada mereka diberitahu ya. Kalau menemukan biasanya itu daya ingatnya lebih lama daripada mereka hanya mendengarkan saja atau menyimak. Karena yang paling membekas itu ya dia menemukan sendiri. Contohnya kalau kalian ya, ketika saya minta untuk mencari definisi misalnya tentang tadi ya, apa itu kognitif, apa itu psikomotorik. Kalau saya jelaskan pasti kalian tidak akan membekasnya itu tidak akan lama. Lalinan biasanya. Tapi kalau kita menemukan sendiri, itu biasanya lebih lebih lama diingatnya. Nah, oke ya. Kemudian menemukan tadi namanya adalah inquiry ya. Gimana kalau yang tanya? Sudah menemukan yang bertanya? Apa itu bertanya? Saya, Bu. Siapa? Saya siapa? Widiawati. Oh ya, Widiawati. Silakan Mbak Widya. NIM-nya Pertanyaan berapa Mbak? 85. 85 ya, biar gampang. Oke, silakan. Bertanya yaitu kegiatan bertanya dalam pembelajaran bisa guru dengan siswa, siswa dengan guru, siswa dengan siswa, bahkan siswa dengan orang lain atau narasumber. Sebagai upaya guru dalam membimbing siswa, menggali informasi, dan menilai sejauh mana kemampuan siswa yang telah diperoleh siswa. Oke. Berarti untuk mengetes ya, sebenarnya ya, seberapa mereka memahami konsep atau materi yang kita jelaskan bisa melalui sesi bertanya. Nah, bertanya itu ternyata tidak hanya dibatasi antara siswa dengan guru, tapi juga bisa siswa dengan siswa. Kemudian yang berikutnya, masyarakat belajar. Saya, Bu. Siapa ini? Yang duluan siapa ini? Zidnia? Ya, Zidnia, benar. G. Oke, silakan Mbak Zid. 81 ya NIMU ya? G. Oke. Masyarakat belajar yaitu membiasakan siswa untuk melakukan kerjasama dan memanfaatkan sumber belajar dari teman belajarnya. Oke. Itu namanya masyarakat belajar ya. Masyarakat, namanya aja masyarakat ya, berarti jumlah orangnya ya pasti lebih dari 2 ya. Jadi semacam kelompok ya. Masyarakat belajar itu adalah kelompok, kelompok bersama. Kemudian yang berikutnya pemodelan. Saya, Bu. Ya, siapa? Saya Nama dan NIM. Yusrul Hana 109. Yusrul Hana, NIM-nya 109. 109. Oke, silakan. Komponen pendekatan sosial ini menyarankan bahwa pembelajaran keterampilan dan pengetahuan tertentu diikuti dengan model yang bisa ditiru siswa. Model yang dimaksud bisa berupa pemberian contoh, misalnya mengoperasikan sesuatu, menunjukkan hasil karya, mempertontonkan suatu penampilan. Mempertontonkan suatu penampilan. Jadi pemodelan itu ya ada yang ditiru ya, intinya gitu ya. Kalau pemodelan itu ada yang ditiru. Gitu. Yang terakhir, ya, refleksi. Saya, Bu. Saya, Bu. Sing diki. Saya, Bu. Bentar. Saya, Bu. Saya ini siapa ya? Aduh. Siapa ini? Bu. Nurlaili wes, ya wes Nurlaili. Nurlaili dulu wes. Refleksi pembelajaran adalah suatu komponen kegiatan yang dilakukan setelah proses pembelajaran dengan tujuan untuk menilai dan mengamati apa yang telah terjadi selama pembelajaran berlangsung. Nah, biasanya refleksi itu dilakukan menjelang pembelajaran berakhir sehingga tidak mengganggu pembelajaran. Oke ya. Jadi refleksi kui intinya ya re itu kan mengulang ya. Pasti posisinya berada di akhir. Jadi setelah pembelajaran selesai kita memberikan umpan balik kepada siswa kita. Fungsinya apa sih? Fungsinya biasanya sebagai penguatan. Itu fungsi dari refleksi. Oke. Nah, kita lanjutkan. Berarti paham ya yang kontekstual ya. Kontekstual itu mengkaitkan antara konteks dengan
konteks nyata yang mereka alami dikaitkan dengan proses pembelajaran. Kemudian untuk langkah-langkahnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 langkah-langkah yang bisa diterapkan dalam pembelajaran kontekstual. Selanjutnya yang kedua yakni prinsip integratif. Ya, silakan dibaca dulu ya, saya tak nyambi absen upacara ya. Silakan kalian coba cari di internet juga. Prinsip integratif itu bagaimana sih? Kenapa di sini ada unsur fonologi, morfologi, sintaksis? Itu maksudnya bagaimana? Silakan dicari dulu. Sudah ketemu? Pembelajaran integratif di sini pembelajaran bahasa Indonesia hendaknya disajikan secara terpadu atau terintegratif. Maksudnya bagaimana ya? Siapa yang mau menjawab? Saya Barengan. Sampai gini. Sutiah mau dhisik, Sutiah wes, Sutiah dulu ya. Oke. Hmm. Prinsip integratif Mm-mm. adalah bahasa suatu sistem. Artinya pada saat kita menggunakan bahasa tidak hanya menggunakan salah satu unsur tersebut. Sebagai contoh pada saat pembelajaran berbicara, kita menggunakan kata. Kata disusun menjadi kalimat. Kalimat yang kita ucapkan menggunakan intonasi yang tepat. Menggunakan intonasi yang tepat. Oke. Itu berapa Sutiah ya? Yang lain? Saya, Bu. Siapa? Zidnia lagi. Tepatnya itu bunyi bahasa. Gimana? Cabang ilmu yang kayak bunyi bahasa itu loh, Bu. Yang O, U, kayak. Oh, yang itu. Oke. Ntar, ini dulu Mbak. Tadi kan kalau definisi yang saya temukan, prinsip integratif itu hendaknya disajikan secara terpadu atau terintegratif ya. Meliputi unsur fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Ataupun pemaduan antara keterampilan berbahasa Indonesia. Nah, dari pengertian ini, kalian coba menyimpulkan prinsip integratif itu yang bagaimana? Kalau fonologi memang betul ilmu yang berkaitan dengan bunyi bahasa. Tapi kalau definisi ini, prinsip integratif, simpulan kalian apa kira-kira pendapatnya? Kira-kira simpulannya apa? Pembelajarannya tidak bisa dipisah-pisah, Bu. Harus Oke. berkaitan dengan unsur-unsur tersebut. Contohnya, Mbak? Contohnya, sebentar. Mm-mm. Contohnya dalam pembelajaran keterampilan membaca, kita dapat sekaligus memadukan keterampilan menulis dan keterampilan berbicara. Selain itu, dalam pembelajaran menyimak, kita dapat memadukan keterampilan menyimak, keterampilan membaca, dan keterampilan membaca atau menulis. Oke ya, jadi integratif
Itu intinya adalah memadukan ya, memadukan beberapa, kalau itu keterampilan berbahasa, beberapa keterampilan berbahasa dalam pembelajaran. Karena sesuai dengan kurikulum kita ya, kurikulum ke-13 itu kan mata pelajarannya adalah terintegrasi ya dengan mata pelajaran yang lainnya. Nah, kalau ini pembelajaran bahasa Indonesia dalam hal keterampilan berbahasa misalnya, membaca bisa kita integrasikan juga dengan menulis. Bisa kita integrasikan juga dengan menyimak. Nah, berbicara pun sama. Bisa diintegrasikan dengan menyimak itu sendiri. Kemudian sambil misalnya ditulis. Nah, contohnya misalnya kita gurunya ya mengucapkan ada kata makan. Untuk anak SD misalnya, jangan yang maten, huruf mati ya. Misalnya kaki. Itu kan kita ingin melatih keterampilan menulis mereka kan, tapi ketika menulis itu sendiri ada keterampilan lain yang diikutsertakan, yakni keterampilan apa? Menyimak. Jadi gurunya mengucapkan kata kaki, kemudian siswanya menyimak, selanjutnya siswanya menulis. Nah, nanti bisa juga dicampur dengan berbicara. Setelah mereka menyimak, mereka menulis, yang terakhir adalah berbicara. Nah, itu ya yang dimaksud dengan prinsip integratif. Oke. Selanjutnya, prinsip yang ketiga adalah prinsip fungsional. Nah, di sini definisinya pembelajaran bahasa pada hakikatnya sejalan dengan konsep pembelajaran pendekatan komunikatif. Ya. Maksudnya apa ini kira-kira menurut teman-teman? Sejalan dengan konsep pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif itu pendekatan yang bagaimana? Ini ada yang WA saya, sebentar ya, saya cek teman kalian. Mbak Maya Sari. Sambil kalian pahami konsep ini, tak cek di V-Class dulu ya. Kelihatan ya V-Class saya ya? Kelihatan enggak? Mboten, Bu. Oh, enggak ya, yaudah. Mboten, Bu. Kelihatan ya. Bismillah. Maya Sari. Oke. MIDI, Solikatun, mana MIDI? Oke. Apa itu pendekatan komunikatif? Suatu tujuan untuk membuat kompetensi komunikatif. Yang jawab Mbak siapa? Saya, Bu. Saya itu apa, Mbak? Namanya? Ana Zulfatur Rahmah, Bu. Ana, NIM ya. 106. NIM 106 ya. Gimana Mbak Ana? Diulangi lagi, Mbak. Pendekatan komunikatif adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk membuat kompetensi komunikatif sebagai tujuan pembelajaran bahasa, juga mengembangkan prosedur-prosedur bagi pembelajaran. Ada yang menambahi pendapatnya Mbak Ana? Saya, Ya, ya, siapa ini? Noviana atau Nia? Septi, Bu. Mama Septi.
Noviana dulu ya. Pada dasarnya, konsep ini mengisyaratkan bahwa guru itu bukanlah penguasa kelas atau satu-satunya yang memberi informasi, tetapi guru juga bisa disebut sebagai penerima informasi. Oke ya, jadi intinya jelas ya sekarang ya. Pendekatan komunikatif itu intinya adalah adanya komunikasi ya antara siswa dengan guru. Guru tidak sebagai pentransfer ilmu saja ya. Di sini disebutkan kan guru bukanlah penguasa dalam kelas ya. Penguasa di sini maksudnya memberikan informasi tidak, tetapi bisa juga siswanya yang memberikan informasi atau peran guru di sini itu sebagai fasilitator. Jadi menjembatani memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh siswanya. Jadi ini lebih ke yang aktif bukan ke guru tetapi lebih ke siswanya. Itu yang prinsip fungsional. Oke. Kemudian yang terakhir ini adalah prinsip apresiatif. Mendengar kata apresiatif, kalian pasti ingatnya adalah puisi ya, karya sastra ya. Nah, ini terlepas dari itu, prinsip apresiatif itu intinya adalah pembelajaran yang menyenangkan ya. Menyenangkan, tidak ada tekanan, tidak ada sesuatu yang menyeramkan. Siswa itu merasa senang, merasa enjoy mengikuti pembelajaran kita. Nah, di sini ada penekanannya. Prinsip apresiatif ini tidak hanya berlaku untuk pembelajaran sastra, tapi juga untuk pembelajaran aspek yang lain. Ada 4 keterampilan. Dalam hal ini, pembelajaran sastra dapat dipadukan dalam pembelajaran keempat keterampilan berbahasa tersebut. Atau gampangnya seperti ini. Ketika teman ingin membelajarkan keterampilan menyimak misalnya, plus berbicara, kan kita bisa mengintegrasikannya ya. Agar pembelajaran menyimak dan berbicara itu menyenangkan, ya gimana sih cara guru? Nah, misalnya dengan teknik bisik berantai misalnya. Itu kan pembelajaran yang menyenangkan ya. Kalian ingin menyediakan kalimat, kemudian ada satu siswa yang berdiri paling ujung misalnya, diperlihatkan kata-katanya, kemudian diingat-ingat, setelah itu dibisikkan ke temannya. Nah, ini kan pembelajarannya akhirnya menjadi menyenangkan, tidak pembelajaran yang menakutkan atau membosankan bagi siswa. Nah, ini namanya prinsip apresiatif, jadi menyenangkan. Menyenangkannya itu bisa dengan memilih metode atau media yang tepat sehingga mereka merasa senang dan tujuan pembelajaran yang ingin kalian hasilkan itu bisa tercapai. Nah, ini berkaitan dengan prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Indonesia. Ada 4 ya yang bisa kalian terapkan nanti ketika praktik mengajar. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan dulu? Silahkan. Jika ada yang ingin bertanya, monggo. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Cukup dipahami ya? Bagaimana? Sudah ya? Nah, cukup ya. Oke. Kalau cukup, bisa saya akhiri hari ini? Ya, Bu. Ya. Saya stop share screen dulu. Oke. Oke. Sebelum saya akhiri, saya ambil gambar teman-teman dulu ya. Oke. Silakan di-on-kan, ada 2 slide nanti ya. Saya hitung mundur, 3, 2, 1. Oke. Kemudian slide yang kedua. Hitung mundur, 3, 2, 1. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga kita senantiasa diberikan rezeki sehat selalu ya untuk teman-teman. Oke, tetap ceria agar imun kita tetap terjaga dan kita senantiasa sehat selalu ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Oke, langsung saya live ya. Ya, Bu. Cak, itu Cak. Keluar Cak. Yuk, live yuk. Hati-hati.